Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Syafrina Aisyah dengan NIM 2314001 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk pesan psikologi komunikasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas sedikit dulu apa sih pesan itu. Pesan adalah informasi atau maksud yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain melalui berbagai cara seperti lisan, tulisan, atau media lainnya. Pesan bisa berupa informasi, perasaan, gagasan, atau instruksi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Nah, dengan begitu masuklah kita ke materi yang pertama, bentuk pesan berdasarkan cara penyampaian. Itu terbagi dengan pesan verbal, yaitu pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan, misalnya percakapan langsung, pidato, surat, atau teks. Yang kedua itu pesan nonverbal, yaitu pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata tetapi melalui isyarat tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, atau bahasa tubuh lainnya. Contohnya senyuman, anggukan, atau gerakan tangan. Dan ini adalah salah satu contohnya. Dan bentuk pesan yang kedua itu berdasarkan media yang digunakan. Itu terbagi dengan 3. 1. Pesan langsung. Pesan langsung ialah pesan yang disampaikan langsung oleh pengirim kepada penerima tanpa perantara, seperti dalam percakapan tatap muka. Selanjutnya, pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan menggunakan media atau perantara seperti surat, telepon, email, pesan teks, atau media sosial. Dan yang terakhir, pesan audio visual. Ini adalah pesan yang disampaikan melalui gabungan suara dan gambar, misalnya dalam bentuk video, film, atau iklan di televisi. Dan ini adalah salah satu contohnya. 헐, 띠라이, 밭드라이, 빙가이. 스프라이. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dan bentuk pesan yang ketiga itu bentuk pesan berdasarkan jenis informasi, terbagi dengan 4. Pertama itu pesan informatif, yaitu pesan yang bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada penerima, misalnya nih pemberitahuan atau laporan. Yang kedua, pesan persuasif, yaitu pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak penerima untuk melakukan sesuatu, contohnya seperti iklan, kampanye politik, atau ajakan. Dan yang ketiga, pesan instruktif. Pesan ini memberikan petunjuk atau arahan tentang bagaimana melakukan sesuatu, misalnya manual penggunaan produk atau instruksi kerja. Dan yang terakhir, pesan ekspresif. Pesan ini menyampaikan perasaan, emosi, atau pendapat pribadi pengirim, contohnya seperti ungkapan cinta, keluhan, atau perasaan terima kasih. Dan ini adalah salah satu contohnya. Dan bentuk pesan yang keempat itu bentuk pesan berdasarkan fungsi, terbagi dengan 2. 1. Pesan sosial, yaitu pesan yang digunakan untuk membina hubungan sosial antara individu atau kelompok, misalnya seperti sapaan atau ucapan selamat. Dan yang kedua, pesan transaksional. Ini adalah pesan yang berhubungan dengan pertukaran atau transaksi baik dalam konteks bisnis maupun pribadi, seperti pesanan, kontrak, atau kesepakatan. Dan ini adalah salah satu contohnya. Dan yang kelima, bentuk pesan berdasarkan struktur. Itu terbagi dengan 2. Yang pertama, pesan tertutup atau closed message. Pesan ini memiliki makna yang jelas dan terbatas, seringkali hanya memiliki satu interpretasi. Contohnya nih, instruksi atau perintah yang spesifik. Dan yang kedua, pesan terbuka atau open message. Pesan ini memungkinkan berbagai interpretasi atau pemahaman. Contohnya seperti karya seni atau percakapan filosofis. Dan ini adalah salah satu contohnya. Yaitu bentuk pesan berdasarkan tujuan itu terbagi dengan 3. Yang pertama, pesan eksplanatif. Pesan ini menjelaskan atau menguraikan sesuatu agar lebih dipahami, misalnya dalam penjelasan tentang suatu topik atau konsep. Kedua, pesan evaluatif.
Pesan ini memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu hal, contohnya kritik terhadap suatu karya atau keputusan. Dan yang terakhir, pesan emosional. Pesan ini bertujuan untuk mempengaruhi perasaan penerima baik dalam bentuk kebahagiaan, kesedihan, atau kegembiraan. Dan ini adalah salah satu contohnya. Baiklah, pembahasan yang terakhir, contoh penerapan bentuk pesan. Itu terbagi dengan 4. Pertama, pesan verbal lisan. Misalnya, selamat ulang tahun, semoga tahun ini membawa kebahagiaan. Yang kedua, pesan nonverbal, seperti senyum atau anggukan kepala sebagai tanda persetujuan. Ketiga, pesan persuasif. Misalnya nih, ayo beli sekarang dan dapatkan diskon besar. Dan yang terakhir, pesan instruktif. Misalnya, untuk mengoperasikan mesin ini, pertama tekan tombol hijau, kemudian pilih mode yang diinginkan. Jadi, setiap bentuk pesan memiliki peran dan cara penerimaan yang berbeda, dan pemilihan bentuk pesan yang tepat akan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Demikianlah semua pembahasan materi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.